Halo anak-anak, kita lanjutkan ke video pembelajaran kita berikutnya, yaitu masih tentang notasi sigma. Kalau kali ini kita bahas tentang deret-deret khusus. Nah, pada learning kalian, saya sudah membuat link untuk mendownload rumus deret-deret khusus ini. Jadi kalian tinggal print sehingga kalian boleh mendapatkan rumus-rumusnya. Oke, kita akan membahas bagaimana cara penggunaan rumus-rumus deret-deret khusus ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 12. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi inilah yang lumayan sering keluar pada soal-soal, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk anak-anak sekalian mencari lagi di berbagai sumber tentang deret-deret khusus ini. Oke, di sini saya perjelas dengan memberikan contoh. Terdapat sigma dari I dikali dengan I tambah 1 dengan I berjalan mulai 1 sampai 4. Oke, kita disuruh untuk menentukan berapakah hasil penjumlahan suku ke N-nya ini atau suku keempatnya ini. Oke, maka mari kita perhatikan deret apakah ini? I kali I tambah 1. Oke, kita lihat di sini di rumus suku ke N-nya, ini adalah rumus suku ke N. Oke, semua yang ada di sini adalah rumus suku ke N. Mari kita lihat polanya sama dengan ini, I kali I tambah 1. Oke, maka mirip ke sini, I kali I tambah 1. Maka deret ini adalah deret bilangan persegi panjang. Oke, deret bilangan persegi panjang. Maka rumus suku ke N-nya adalah N. Kalau di sini I kali I tambah 1. Oke, ini adalah persegi panjang. Kali I tambah 2 per 3. Sama dengan, nah, I-nya ada 4, maka kita ganti di sini jadi 4. 4 dikali 5. 4 tambah 1 adalah 5. 4 tambah 2 adalah 6 per 3. Hasilnya 40. Mari kita buktikan secara manual apakah benar hasilnya adalah 40 berdasarkan rumus. Oke, nah kita kerjakan secara manual. Jika I sama dengan 1, ini berubah menjadi 1 kali 2 tambah. Jika I sama dengan 2, maka ini 2 kali 3 6 tambah. Jika I adalah 3 kali 4 12 tambah. Jika I adalah 4 kali 5 20. Maka jika ditotalkan hasilnya ini adalah 40. Oke, maka rumus kita ini seandainya kita mengingatnya akan sangat memudahkan proses pengerjaan mencari rumus suku ke N, rumus jumlah suku ke N pada deret-deret khusus ini. Oke, saya berikan lagi contoh soal yang lain. Oke, contoh soal yang lain. Misalkan seperti ini. Sigma N sama dengan 5 sampai 8 untuk N kali N tambah 1 kali N tambah 2 sama dengan, oke. Nah, rumus yang kita peroleh di sini, yang kita miliki di sini adalah semua rumus yang berjalan dari mulai suku ke N sama dengan 1.
Oke, sedangkan di sini kalau kita lihat batas bawahnya adalah 5, tidak dimulai dari 1. Maka sebelum kita kerjakan, kita tentukan dulu ini deret khusus yang mana. Oke, deret khusus yang mana? Mari kita lihat polanya. Di sini rumus suku ke n-nya adalah n kali n tambah 1 kali n tambah 2. Itu mirip ke sini. Maka bisa dikatakan bahwa deret ini adalah deret bilangan balok. Deret bilangan balok. Oke, kita akan mengerjakan dengan 2 cara. Yang pertama secara manual, nanti yang kedua menggunakan rumus. Mari kita kerjakan secara manual dulu. Jika n sama dengan 5, maka yang terjadi adalah 5 kali 6 kali 7 ditambah n-nya 6 kali 7 kali 8, n-nya 7 kali 8 kali 9 tambah n-nya 8 kali 9 kali 10. Nah, kemudian nanti ini diselesaikan dan dituliskan hasilnya di sini. Bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua tentunya kita akan menggunakan rumus. Karena ini adalah deret bilangan balok, maka rumus ukur ke n-nya adalah ini. Oke. Nah, untuk mencari sigma, kita katakanlah ini adalah A. Sigma n sama dengan 5 sampai 8 dari suatu fungsi A, rumus fungsi A. Maka ini sama saja dengan sigma I sama dengan 1 sampai 8 dikurang dengan sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari suatu A. Oke, di mana A adalah ini. Nah, rumusnya adalah tadi ini, rumus bilangan balok. Rumus suku ke n-nya menjadi n kali n tambah 1 kali n tambah 2 kali n tambah 3 per 4. Jika n-nya adalah 8, jika n-nya adalah 8, maka ini berubah menjadi 8 kali 9 kali 10 kali 13 per 4. Oke, mari kita bahas. Untuk memperoleh hasilnya ini, maka kita buat proses di sini, yaitu selisih dari sigma I mulai 1 sampai 8 dari suatu suku dari suatu dari suatu rumus dari suatu rumus suku ke n, yaitu di sini kita buat A, dikurang dengan sebelumnya ini adalah suku pertama sampai ke 4. Nah, ini dia selisihnya. Maka kita gunakan rumus jumlah suku ke n untuk deret bilangan balok, yaitu jika di sini n-nya adalah 8. Oke, jika n-nya adalah 8, n-nya adalah 8, maka ini 8 kali 9 kali 10 kali 11. Ini 11 ya. 8 kali 9 kali 10 kali 11 per 4 dikurang. Oke, di sini n-nya adalah 4. Maka ini adalah 4 kali 5 kali 6 kali 7 per 4. Mari kita sederhanakan, ini habis, ini 2 sama dengan 18 kali 11 kali 10 dikurang 30 kali 7 sama dengan sebentar ya, dikurang 210 1770. Inilah dia hasilnya dari penjumlahan deret yang diminta di sini. Oke, kita buat satu contoh terakhir. Bagaimana menggunakan rumus deret-deret khusus ini? Oke, di sini saya berikan kasus nomor 3. Sigma n sama dengan 6 sampai 3 per 6 untuk setengah n kali n tambah 1. Oke, sigma setengah n kali n tambah 1 dimulai dari 6 sampai 36. Oke, mari kita perhatikan.
deret apakah ini? Deret khusus yang manakah ini? Mari kita lihat pola rumus suku ke N-nya ini. Oke, kalau di sini ini dia deret bilangan segitiga. Ini deret bilangan segitiga, ini rumus suku ke N-nya, maka inilah jumlah rumus suku ke N. Oke. Maka sama dengan, kalau ini kita misalkan jadi A, sigma N sama dengan 1 sampai 36 dari A dikurang sigma 1 sampai N sama dengan 1 sampai N sama dengan 6 dari A. Mari kita lihat rumusnya. Oke, di sini N-nya adalah 36, menjadi 36 kali 37 kali 38 per 6 dikurang, di sini N-nya adalah 6, menjadi 6 kali 7 kali 8 per 6. Ini habis, ini habis, ini habis. Ini menjadi 6, hasilnya adalah 6 kali 37 kali 38 dikurang 7 kali 8 sama dengan, oke kita ralat sebentar. Tadi kan di sini N-nya kita tuliskan 6, akan tetapi sebenarnya 5 karena di sini suku ke N-nya yaitu 6 masih dibutuhkan dalam proses penyelesaian ini. Sehingga kita perbaiki di sini 5 6 7 menjadi 5 kali 7 itu 35. Ini hasil perkaliannya adalah 8436 dikurang 35. Oke, hasilnya adalah 8401. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai notasi sigma. Semoga anak-anak sekalian mengerti dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten pembelajaran berikutnya.